Halo, selamat sore Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Agnes Faradilansa dengan NIM 3312217. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir semester yang diberikan oleh Pak sendiri dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank dengan suruhan eh, mencari tahu kesehatan pada bank-bank yang ada di Indonesia. Bank yang saya pilih adalah Bank Mandiri. Berikut PPT yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan pada Bank Mandiri. Sebelum saya masuk ke dalam kesehatan pada menjelaskan mengenai kesehatan pada Bank Mandiri, saya akan membacakan terlebih dahulu sejarah berdirinya Bank Mandiri. Bank Mandiri ini didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bank sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan akibat krisis finansial Asia pada tahun 1997. Pada bulan Mei 1999, bank ini mengalami ahli bank Susila Bhakti dan kemudian mengubah nama bank tersebut menjadi Bank Syariah Sakinah untuk berbisnis di bidang perbankan syariah. Pada bulan Juli 1999, 4 bank memiliki pemerintahan Indonesia, yakni Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Resmi digabungkan, bank-bank tersebut, bank-bank tersebut resmi, bank-bank tersebut, bank-bank tersebut resmi digabungkan ke dalam bank ini. Pada tanggal 1 Agustus 1999, bank ini pun mulai beroperasi secara penuh. Pada bulan September 1999, bank ini mengubah nama Bank Syariah Sakinah menjadi Bank Syariah Mandiri. Pada tanggal 1 November 1999, Bank Syariah Mandiri ini mulai beroperasi secara penuh. Pada tanggal 31 Juli 2000, bank ini menggabungkan Exim Sekuritas dan Bumi Daya Sekuritas ke dalam Medicorp Sekuritas Indonesia yang kemudian diubah namanya menjadi Mandiri Sekuritas. Berikut kesehatan-kesehatan dari Bank Mandiri Indonesia. Yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, kecukupan modal dari Bank Mandiri yang saya ambil melalui analisis pada tahun 2017 sampai 2019. Berikut kualitas aset, begitupun juga sama, saya ambil dari analisis yang terjadi yang dilakukan pada tahun 2017 sampai 2019. Berikut kualitas manajemen, rasio likuiditas, rasio rentabilitas, dan terakhir adalah review mengenai analisis yang terjadi pada 2017 sampai 2019 tersebut. Yang pertama, kecukupan modal. Kecukupan modal kecukupan modal atau kapital merupakan aset yang dimiliki perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal atau modal saham, surplus, dan laba yang ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Permodalan dihitung dengan menggunakan rasio CHAR atau rasio kecukupan modal dengan rumus perbandingan antara total modal berbanding dengan ATMR atau aktiva tertimbang menurut risiko. Di sini nilai kredit CAR pada PT Mandiri Indonesia Tbk per 31 Desember 2017 sebesar 178,8%, mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 326,1% dan mengalami penurunan tahun 2019 sebesar 216,5%. Semakin besar nilai rasio CAR, maka akan semakin besar juga nilai kredit rasio CAR. Oleh karena itu, nilai kredit dibatasi menurut besar juga nilai kredit rasio CAR.
Oleh karena itu, kredit dibatasi menurut ketentuan Bank Indonesia dengan nilai maksimum sebesar 100. Sehingga nilai kredit rasio KAR pada tahun 2017 sampai dengan 2019 ditentukan sebesar 100 dengan nilai kredit faktornya sebesar 30%. Jadi nilai rasio KAR yang dihasilkan semakin besar atau bisa dikatakan semakin bagus karena hal ini menggambarkan kemampuan bank dalam menyediakan modal dalam jumlah yang besar. Dari perhitungan dan analisis yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri Indonesia Tbk memiliki rasio CAR yang tinggi dan telah memenuhi standar rasio kewajiban penyediaan modal maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar 8%. Hasil ini menggambarkan PT Bank Mandiri Indonesia Tbk tingkat risiko kerugian yang akan ditanggung dari aktivitas investasi atau pengembangan usaha semakin rendah. Hal ini dampak dari rasio KAR baik pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Masih berada di atas kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar 8%, sehingga nilai ini termasuk dalam kategori sehat. Berikut yang kedua adalah kualitas aset. Kualitas aktiva produktif merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menilai semua aktiva atau aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian ini untuk melihat apakah aktiva tersebut digunakan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, serta upaya-upaya dalam mengantisipasi risiko gagalnya pembayaran yang ditimbulkan dari proses pembiayaan tersebut. Hasil analisis di atas didapatkan dari perbandingan antara jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan diperhitungkan menurut ketentuan Bank Indonesia adalah 50% dari kredit yang kurang lancar. 75% dari kredit yang diragukan adalah 100% dari kredit macet dengan aktiva produktif. Dari pergerakan rasio NPL menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri Indonesia Tbk dalam keadaan sehat. Artinya, kemungkinan jumlah aktiva produktif yang sudah atau mengandung potensi tidak memberikan penghasilan sangatlah kecil. Hasil perhitungan rasio NPL pada PT Bank Mandiri Indonesia Tbk menunjukkan bahwa semakin kecil rasio NPL, maka akan semakin baik untuk perusahaan karena kualitas aktiva produktif merupakan pokok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif berdasarkan kriteria tertentu. Oleh karena itu, PT Bank Mandiri Indonesia Tbk harus lebih meningkatkan jumlah aktiva produktif dan memperkecil jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan agar tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan semakin besar. Berikut yang ketiga adalah kualitas manajemen. Kualitas manajemen, NPM merupakan perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan operasional yang digunakan dalam faktor manajemen karena seluruh kegiatan manajemen permodalan, manajemen likuiditas pada akhirnya akan bermuara untuk pencapaian laba dari operasional bank tersebut. Unaian nilai rasio NPM pada tahun 2019 sebesar 78,71%. Dalam melakukan pengukuran kinerja menggunakan metode Kamel, maka langkah awal harus diketahui terlebih dahulu, yaitu nilai kredit yang dihasilkan dari rasio NPM. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2019, NPM mengalami kenaikan dan penurunan karena adanya naik dan turunnya laba operasional yang menunjukkan bahwa nilai NPM dalam kondisi cukup sehat. Dari hasil analisis di atas menunjukkan bahwa hasil nilai rasio NPM pada PT Bank Mandiri Indonesia Tbk menunjukkan bahwa perusahaan harus lebih memperbaiki aspek manajemen karena semakin besar nilai NPM dalam sebuah perusahaan, maka tingkat kesehatan bank juga semakin bagus pula. Berikut ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan jangka pendek. Suatu perusahaan bisa dikatakan liquid apabila perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban keuangannya yang sifatnya jangka pendek. LDR atau loan to the deposit ratio atau rasio adalah rasio antar seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Berdasarkan perhitungan rasio LDR, diketahui
bahwa nilai rasio LDR tahun 2017 sebesar 14,34% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 5,90%. Hal ini disebabkan karena di tahun 2018 dana pihak ketiga mengalami penurunan sebesar Rp133.902.303, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp108.302.339. Begitu pula dengan jumlah nilai kredit mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2017, hanya sebesar Rp5.893.135. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar Rp7.907.449, sehingga menimbulkan peningkatan nilai rasio LDR dari tahun 2017 ke tahun 2019. Nilai rasio LDR pada tahun 2018 40,20%, dari tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 36,71%. Hal ini dipengaruhi oleh nilai kredit pada tahun 2018 sebesar Rp7.907.449 mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp15.531.838. Begitu juga dengan nilai dana pihak ketiga tahun 2018 sebesar Rp133.902.303. Dari hasil perhitungan rasio LDR para PT Bank Mandiri Indonesia (TBK) menunjukkan bahwa bank berada dalam keadaan sehat. Semakin kecil rasio LDR, maka semakin baik bank tersebut, karena rasio ini digunakan untuk mengembalikan atau membayar kembali kewajiban perbankan kepada para nasabahnya. Berikut rasio rentabilitas. Return on Assets atau ROA ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan manajemen bank dalam hal memperoleh laba secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut. Rasio ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih sebelum pajak. Rasio ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih sebelum pajak dibandingkan dengan rata-rata total aset. Berdasarkan perhitungan rasio ROA, diketahui bahwa nilai rasio ROA pada tahun 2017 sebesar 3,04% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 2,89%. Hal ini disebabkan oleh rata-rata total aset pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 itu sebesar Rp910.063.409 dan tahun 2017 sebesar Rp855.039.673. Begitu juga dengan nilai dari laba bersih sebelum pajak pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 hanya sebesar Rp26.015, sedangkan tahun 2018 sebesar Rp26.369.430, sehingga menyebabkan nilai rasio ROA mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 karena semakin besar nilai ROA laba bersih sebelum pajak dan rata-rata total aset, maka semakin kecil nilai rasio ROA tersebut. Berikut adalah review. PT Bank Mandiri Indonesia tergolong perusahaan perbankan yang berpredikat sehat. Pada Bank Mandiri Indonesia (TBK), untuk 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2017 sebesar 91,66%, berada pada predikat sehat. Pada tahun 2018 sebesar 95,2% berada pada predikat sehat. Tahun 2019 sebesar 92,71% berpredikat sehat. Setelah melakukan penelitian di atas menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri Indonesia (TBK) mempunyai perhitungan kesehatan keuangan untuk 3 tahun terakhir dengan menggunakan metode Camel, yaitu pada tahun 2017 sampai tahun 2019 memiliki predikat sehat.
Sekian presentasi dari saya. Saya Agnes Nisa, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan saya yang terlalu belibet di video ini. Saya meminta maaf. Sekian presentasi saya mengenai kesehatan pada Bank Mandiri. Selebihnya saya serahkan kepada Pak dosen. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih.